Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasinya maskulin. Nine of Swords, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, the Death, Three of Wands, ya, aku ngelihatnya kamu mengalami mimpi buruk untuk mempertahankan hubungannya bersama orang baru karena banyak hal yang terjadi yang membuat kamu merasa nggak nyaman, selalu dihantui tentang perselingkuhan, permasalahan terhadap hubungan dan juga keuangan ya. Dan kamu nggak tenang ini setiap malamnya. Dan aku ngelihatnya memang sebagian dari maskulin ada yang mau ingin bebas, jadi kayak nggak mau berhubungan dulu gitu ya. Ada yang mau pergi meninggalkan orang barunya tanpa ada alasan yang jelas juga. Ini lagi difikirkan sama dia. Ya, lagi difikirkan dari dia tentang perjalanan hidupnya dia sama orang ketiganya. Dia juga merasa bingung tentang perasaannya. Ya, gairahnya udah nggak seperti dulu. Dan ini membuat dia tersiksa. Dia coba untuk menutupi rasa ketakutannya dia ya. Rasa kegelisahannya dia, rasa depressionnya dia, rasa bersalahnya dia. Ya dengan cara jalanin aja hidupnya dengan orang baru ini. Ya dia pikir orang baru ini akan memberikan suatu kebahagiaan buat dia, terutama masalah keuangan. Tapi ternyata sejalannya waktu malah kehidupannya dia merasa hampa dan ending. Ya. Makanya orang baru ini merasa nggak nyaman juga ya sama dia. Ya karena kan dia nggak nyaman juga. Jadi dia merasa nggak nyaman. Ya. Dan aku ngelihatnya si TM ada rencana untuk meninggalkan orang baru ini tanpa kata-kata, tanpa alasan juga. Kita lihat situasinya maskulin. Ace of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign,
Ten of Cups. Okay, Ace of Swords, the Five of Swords, the Hierophant, the Five of Wands, Two of Pentacles, and the Eight of Wands is strange. Okay, maskulin di sini akan mengalami banyak drama, ya, banyak masalah tentang keuangan juga, dan ini membuat maskulin bimbang dengan orang barunya karena dia merasa ada koneksi yang lebih kuat, tapi jauh di mata dia, jauh di hatinya dia, jadi jauh di badannya dia gitu ya, tapi dia ngerasa ada koneksi yang lebih kuat dibandingkan dengan orang baru ini gitu. Dan aku melihatnya memang dia masih tersiksa dengan kejujurannya, dan itu membuat masa depannya menjadi depression, dan dia pusing, nggak tahu tujuannya mau kemana untuk masa depannya dia dengan orang baru ini, karena dia masih menahan egonya. Dan aku ngeliat memang dia pertahankan pernikahan dengan orang baru ini, salah satunya karena karir, ya, pernikahan barunya. Satu karena karir, kedua ya dia merasa kesepian, salah satunya untuk kebodohannya dia, ya, dia lakukan hal itu dengan orang baru, dan itu tidak membuat dia senang nantinya karena banyak perdebatan dengan orang baru ini. Dan aku ngeliat dia memang mantau kamu ya, mantau kamu dari kejauhan, mantau kamu dari kejauhan, ingin lihat gitu ya, apakah masih bisa kembali sama kamu atau enggak. Tuh, dia masih ngebayangin, masih memikirkan, bahkan merencanakan. Dia memakai telepati ya guys untuk bisa komunikasi sama kamu. Ya, dia pakai telepati. Dan di sini aku ngeliat dia juga coba untuk belajar tentang telepati, tentang afirmasi, tentang ilmu gaib juga. Dia pelajari. Dan aku ngeliatnya memang si maskulin ini masih menahan kejujurannya, karena salah satunya ya sebagian dari maskulin masih ada yang menikah dengan orang baru, ya, karena ada perjanjian. Dan ini membuat ya ternyata kehidupan maskulin dengan orang baru ini kedepannya tidaklah selancar yang dia pikirkan gitu ya. Dan dia ya dihantui tentang kematian terus menerus, ya, bahkan perubahan hidupnya juga tidak putus-putus, selalu bermasalah nantinya. Makanya dia coba untuk bisa memikirkan kamu dan belajar komunikasi sama kamu secara telepati ataupun secara alam bawah sadar ya, mimpi atau dengan ilmu hitam atau pelet lah, pokoknya dia belajar untuk bisa communication sama kamu karena dia memikirkan untuk kembali sama kamu lagi nantinya. Salah satunya karena alasannya anak sebagian, dan dia takut dengan tujuan hidupnya ternyata ujungnya sia-sia ya dengan orang barunya nih. Ada rasa takut yang sangat besar ya, yang membuat dia nggak nyaman
Karena setiap malam dia dihantui tentang kejujuran, dan apa yang dipertahankan ini akan sia-sia, dan dia tahu itu. Dan aku ngeliatnya memang si maskulin ini coba untuk bisa mempertahankan ya koneksinya ini sama kamu sebenarnya, karena dia masih pengen balik sama kamu. Kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat Nine of Swords. The Hierophant, the Seven of Pentacles, and the Ace of Pentacles. Yang dia takutkan adalah ya tentang keuangan ya, intinya. Makanya dia pertahankan dengan orang baru ini karena ada perjanjian. Hubungan ini berkembang, akan diberikan sesuatu ya, diberikan janji. Four of Cups, Three of Swords, Six of Swords. Oke. Ada rasa penyesalan, sakit hati, ya, karena ya dia sebenarnya masih ada rasa, tapi dia pertahankan. Ya, dia dengan orang baru ini juga sebenarnya nyesel karena ya hubungannya mereka tidak didasarkan rasa cinta, tapi karena rasa ya, karena duniawi ya, harta, seksualitas, dan ini membuat dia terluka sendiri ya. Makanya dia coba untuk move on dari kamu ya, karena kan dia menginginkan kestabilan hidup gitu. Tapi ternyata hidup dia dengan orang baru tidaklah bahagia ya, dari apa yang dia harapkan, dan dia tertahan dalam keegoannya dia. Semuanya sia-sia, banyak pertengkaran juga dia dengan orang baru ya pada ujungnya, terutama masalah keuangan yang sudah digunakan, yang sudah dipakai ya. Makanya nanti maskulin coba menguatkan diri untuk nekat move on dan meninggalkan si orang baru ini, karmik ya. Kita lihat tentang the death. Nih rezekinya DM sama orang baru kayaknya juga ending deh, mati deh. Ya banyak masalah juga ya. Karena keegoan. Oke,
Ten of Swords, the Death, and the Knight of Pentacles. Aku ngelihatnya maskulin di sini ingin memperbaiki karmanya dia. Makanya ada rencana untuk meninggalkan karmik tanpa ada kejelasan juga, karena ingin memperbaiki karma. Dia ingin mengendingkan karma buruknya dia. Ingin belajar tanggung jawab juga nantinya. Tapi butuh waktu ya. Banyak kegagalannya. Apapun yang dia kerjakan ini selalu gagal. Dan dia harus belajar kesabaran untuk meraih kesuksesan hidupnya dia. Tuh. Karena dia harus bisa mengimbangi energinya feminim. Terutama feminim yang sudah melakukan spiritual ya. Dia harus bisa mengimbangi hal itu. Dan ya maskulin juga harus bisa meminta maaf, bahkan harus menjujurkan tentang perselingkuhannya dia di masa lalu. Dia harus bisa belajar hal itu. Belajar jujur, belajar tanggung jawab. Intinya gitu ya. The Fool. Maskulin, kayaknya kamu agak terlambat deh balik ke feminim. Karena feminim ada yang, sebagian dari feminim ya, ada yang sudah optimis belajar memulai hubungan baru. Makanya kamu nekat ingin ninggalin si karmik. Ya, nekat. Dan ini membuat kamu mendengar kabar tentang feminim sedang menjalin ataupun mengukir kehidupan baru. Dan kamu nekat. Kamu ingin memperbaiki. Karena si feminim ini lagi focusing. Ya, fokus meraih impian barunya, entah itu karir ataupun percintaan atau dua-duanya. Tapi dengan rasa sabar, ya, tekun, belajar, menekuni apa yang dikerjakan. Ini bisa 8 bulan dan 8 tahun ya perjalanannya. Tidak ada yang instan. Makanya kamu dengan orang baru ini banyak perdebatan. Seven of Swords, Ten of Pentacles, dan the Page of Wands. Maskulin tetap memantau dan memanipulasi kestabilan hidup tentang keuangan ya. Salah satunya untuk foya-foya. Dan aku ngelihatnya memang ya di sini sia-sia ya si maskulin. Sia-sia. Makanya banyak permasalahan, perdebatan. Ditambah lagi feminim di sini sudah sulit untuk membuka lagi lembaran lama. Walaupun feminim ngerasa
Kalau maskulin itu masih communication secara alam bawah sadar dengan feminim. Kita lihat. Ya, sulit. Feminim sedang memikirkan, aduh kayaknya sulit deh. Memikul lagi trust issue di masa lalu. Terlalu banyak beban. Dan kamu juga sulit melepaskan energinya feminim ya. Maskulin. Kamu sulit melepaskan, sulit merelakan energinya feminim untuk orang lain. Makanya banyak perdebatan kamu dengan orang baru. Oh, maskulin, kamu kehilangan rasa percaya diri kamu kehilangan rencana-rencana indahmu. Ya, karena kamu sudah kehilangan tentang kepercayaannya feminim terhadap kamu. Jadi feminim udah gak terlalu percaya sama kamu ya. Makanya kamu merasa kehilangan masa depan kamu ya udah sirna. Karena sini tadinya feminim itu rela menggenggam, rela capek, rela terbebani ya. Dan pokoknya rela lah walaupun itu menyiksa dirinya feminim demi untuk ya mendapatkan masa depan yang baik buat kamu selama bersama kamu. Tapi ternyata kamu malah mengkhianati ya di dalam hubungan bahagianya kalian. Sehingga feminim ya sudahlah, lepaskan saja. Dan disitulah kamu merasa apa yang kamu genggam, apa yang kamu kejar selama bersama feminim karena ada orang lain. Disitulah kamu merasakan setelah feminim membuka lembaran baru, memperbaiki spiritualnya dari nol lagi, memperbaiki tujuan hidupnya ya, bahkan juga fokus dengan masa depannya dia yang baru ya. Untuk feminim, terutama feminim ada yang kenalan dengan orang baru, dan ini kamu ngerasain energinya berbeda. Kalau feminim lagi jatuh cinta, kamunya uring-uringan ya. Makanya kamu di sini merasa lelah ya, bahkan juga dendam dengan dirimu sendiri, dendam dengan keadaan. Kamu juga takut akan ya kesalahan-kesalahan kamu. Tapi di sini rasa obsesinya kamu ini sangat besar ya, aku lihat. Dan ya kamu juga sebenarnya takut tentang hal-hal gaib juga sebenarnya. Tapi ya kamu karena egonya besar ya, aku lihat juga. Jadi sama kamu dilakukan saja. Ego kamu gede ya, ngikutin hawa nafsu. Padahal kamu juga terkadang lelah dengan nafsumu ya, terutama tentang seksualitas gitu ya. Kamu juga takut tentang kecemburuan atas kebahagiaannya feminim dengan orang barunya. Kamu gak mau mengakui ya kalau kamu cemburu gitu loh. Makanya kamu coba untuk bertahan, untuk tidak komunikasi dengan feminim karena kamu cemburu ya. Cemburu dengan apa yang dikerjakan feminim itu lebih berhasil, lebih sukses dibanding bersama kamu. Makanya kamu hanya bisa stalking feminim ya.
kamu hanya bisa stalking, mantau lah ya bahasa Indonesianya, dan kamu merasa koneksinya makin kuat semakin kesini, karena femininnya sudah mulai bisa fokus belajar memulai kehidupan baru, terutama perbaiki spiritual, perbaiki masa depan, perbaiki rencana kehidupannya. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Ini banyak kegagalan ya sama maskulin, ingin memperbaiki tentang kegagalannya, yaitu kembali ke kamu. Tapi ini butuh waktu lama, aku ngelihat. Dan di sini kamu sudah memaafkan maskulin sebenarnya. Maskulin ingin komitmen lagi sama kamu. Sebagian ada yang memulai komitmen baru dengan maskulin lama, tapi memang butuh kerja keras, butuh keikhlasan, butuh ketegasan juga tentang kejujuran ya. Ada yang sampai 8 bulan, 8 tahun dalam perbaikan rumah tangganya dengan maskulin. Okay. Let your friends help you. Getting to know each other. Express your love, go ahead and make the romantic gesture. Forgiving and learning. As you release and heal in the past, you experience more love in your present moment. And let your friends help you. Ask for and accept support from others and getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends and true love. This is the romance of lifetime. Playfulness and keep an open mind, worth waiting for, and love yourself. Waiting and past relationship. Okay, express your love. Jadi maskulin coba untuk mengekspresikan cintanya, perasaan romantisnya, ya dengan cara coba belajar memaafkan orang tuanya salah satunya, dan dia meminta bantuan teman-temannya ya untuk mencari cinta sejati. Tapi yaitu dia mempermainkan perasaan orang lain termasuk dengan temannya. Ya, semua hanya menunggu waktu yang tepat ya untuk dapat mengenal seseorang. Dan cinta sejati itu ya harus saling memaafkan, saling menyupport, ya kan? Saling menjaga, saling mengisi, bahkan juga saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah, itulah cinta sejati akan hadir. Tapi memang cinta sejati itu tidaklah mudah, karena semuanya akan diuji, diberikan option yang lain, entah itu secara materi dulu masalahnya, dan dihadirkannya orang lain yang lebih sempurna dibanding kita, itu awal-awalnya ya, karena untuk mengganggu proses untuk mendapatkan cinta sejati. Dan semua itu menunggu waktu yang tepat ya. Dan aku ngeliat memang dia mempermainkan ya tentang kebaikan seseorang ya, si maskulin ini. Salah satunya seseorang yang pernah sering memaafkan, sering melupakan kesalahan orang lain, tapi dipermainkan terus.
Makanya maskulin di sini baru menyadari ya kalau dia mendapat perhatian dan dihargai dirinya itu adalah ketika sama kamu. Tapi dia telah mengkhianati ya. Dan aku ngeliat di sini dia coba untuk membohongi perasaan dirinya terhadap kamu selama tidak komunikasi, selama tidak bertemu ya. Dia mendapat sekali banyak kepalsuan, bahkan dia juga memalsukan perasaannya dia ke kamu. Dia baru sadar kalau hubungan di masa lalu tuh sama kamu sangatlah berharga, dan di sini dia dihargai siapa dirinya, bahkan dia merasa atraktif ya sama kamu, karena kamu menghargai dia. Itu yang membuat dia wow, gue ternyata dicintai seseorang loh gitu ya. Tapi itu bukan membuat dia menjadi seseorang yang menjaga perasaan kamu gitu loh ya. Justru itu malah membuat dia merasa ego, merasa dimiliki, merasa dikejar ya. Jadi dia GR lah kalau aku bilang gitu ya. Sehingga dia mempermainkan ya tentang cinta sejatinya kamu, kebaikannya kamu gitu ya. Kita lihat. Said, all that thinking, conditioning, replaying even over in the head, seductions, attraction, flirting and dating, hooking up, temptation, third party, and the karmic relationship. Okay, not today. Dia lagi banyak masalah ya si TM ya, banyak pertengkaran terutama dengan karmiknya. Karena terulang lagi kisah yang sama, perselingkuhan, godaan, ujian ya, ketika ya maskulin coba untuk menerima kenyataan hidupnya dengan karmik, tapi ternyata banyak masalah dan dia baru mengenal siapa sih karmik sebenarnya. Ini yang membuat dia kesel ya, bahkan juga nggak bahagia karena terulang lagi kisah yang sama di otaknya dia ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.